Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar walillahil hamd. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ausikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. La'allakum turhamun. Pagi hari ini di keluarga besar DI atau Darul Istiqomah kita menambah pengetahuan kita tentang al-Islam agar dengan pengetahuan ini Allah perbaiki tata cara hidup kita. Mudah-mudahan tata cara hidup kita tidak menyimpang dari aturan-aturannya. Kita sangat berbahaya perasaan kita ikuti aturan Allah padahal dinilai Allah tidak ikuti. Mengapa demikian? Karena kita nggak pernah mempelajarinya. Ya, semua aspek kehidupan. Ya, dari sholatnya, puasanya, zikirnya, doanya, membaca Qur'annya, ya bersedekahnya dan lain-lain, termasuk urusan mengatur keluarga, mengatur masyarakat sampai negara, sistem politiknya, ekonominya. Kita ingin tidak pernah lepas dari hukum-hukum syariat Allah. Tempo hari kita sudah sampai satu bahasan bahwa ternyata ilmu Allah itu ada ilmu yang berkaitan dengan hablum minallah dan hablun minannas. Tempo hari kita sampai di sana. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Para ulama mengatakan kalau hubungan kamu dengan Allah baik, jangan khawatir hubungan kamu kepada sesama manusia, hubungan kamu dengan selain manusia, apakah dengan hewan, tumbuhan, dengan air dan segala-galanya di alam ini, maka Allah bereskan. Allah bereskan. Tapi kalau hubungan dengan Allah sudah rusak, jangan berharap hubungan baik kepada makhluk yang lain akan beres. Begitu sebenarnya intinya itu. Jadi karena kita yang diciptakan sama Allah, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur kita, hubungan kita nggak boleh jauh sama Allah. Kalau hubungan dekat sama Allah, nanti otomatis kamu bisa berhubungan dengan baik pada dirimu sendiri. Karena banyak orang yang tidak bisa berhubungan dengan dirinya sendiri. Jangankan berhubungan yang baik dengan orang lain. Dengan dirinya saja nggak bisa. Dan dia nggak sadar kalau dia sedang tidak baik-baik saja dengan dirinya. Bisa nggak? Bisa nggak? Contohnya apa? Pernah nggak kita mengalami kita nggak ada hubungan matching dengan diri kita? Pernah nggak? Pernah nggak? Kayaknya nggak pernah ya. Perasaan kita. Padahal faktanya kita lagi nggak beres hubungan dengan diri sendiri, bukan dengan istri, dengan anak, dengan orang lain. Pada diri sendiri kita kacau ini nggak match. Kalau bahasa anak muda sekarang nggak chemistry. Iya, nggak klop. Nah manusia itu ada dua, yang nampak dan yang tidak nampak. Yang nampak itu jasadnya, badannya, jasmaninya. Yang nggak nampak apanya? Ruh dan jiwanya. Itu seringkali nggak match. Ya. Betul kan? Contohnya apa coba? Sering kita nggak kompak antara badan dengan jiwa kita. Pernah nggak? Terus kamu ini males. Nah, mana kitabnya ya? Nah ini nih. Saya luar biasa, baru tadi pagi sebelum subuh saya baca ini kitab, namanya kitab Tafsirul Nawawi. Oh, bukan saya yang ngarang, Imam Syekh Nawawi, bukan imam. Syekh Nawawi asli orang Jawa, Banten. Nah, saya emang senang baca-baca tafsir yang namanya Nawawinya, bukan karena sayanya, namanya doang. Nama asli beliau Muhammad Nawawi. Sebenarnya sama dengan Ahmad Nawawi. Begitu. Ini mah asli ulama, kalau saya mah bukan itu. Ulama juga udah nggak.
Mana tadi? Oh ya, ini maaf ya. Seringkali kita nggak kompak dengan diri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya sampaikan potongan ayatnya di dalam pengajian di Depok tadi habis subuh. Kita semua hafal dengan surat An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini ayat 1 aja dulu. Dia yang mewaswaskan di dalam dada manusia. Apa artinya? Dada manusia. Itu yang sering kita baca dalam terjemahan Al-Quran gitu ya. Di dalam dadanya manusia, dalam hatinya manusia. Beliau ini, kalau boleh saya katakan, ini ulama kontroversi. Beliau menyatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu fi qulubil ghafili, bukan fi qulubin nas, tapi fi qulubil ghafili. Jadi arti nas yang orang mengartikannya manusia, beliau menafsirkannya bukan manusia. Fi qulubil ghafili, ya, di hatinya yang lalai, ghafil, bukannya hati manusia, hati yang lalai. An dzikrillah, dari mengingat Allah, dari zikir kepada Allah. Nah, saya akan katakan, ketika seseorang lalai dari ingat kepada Allah, itu nggak match pada dirinya sebenarnya. Lagi ada masalah pada dirinya. Wasukutul ya anin nas kasukutiha fi qauli ta'ala yauma yad'u da'i. Ini Jul, surat apa tuh? Kayaknya mah nggak tahu nih. Yauma yad'u da'i. Surat apa? Tapi sambungannya gimana? Coba baca dah. Yaumu yad'u da'i, terus lupa. Nah, tulis. Kamu nulis. Yauma yad'u da'i. Coba tulis. Ya mayudai ila, bukan. Coba lihat di Google, ketemu. Udah, terus saya tulis. Yauma yad'u da'i, terus. Oh ya, yauma yad'u da'i, yauma yad'u ad-da'i. Hah? Al-Qamar ya? Kita udah hafal belum bacanya? Iya, coba baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Yauma, ya. Oh iya. Yauma yad'u da'i ila syai'in nukur khusya'an, gitu ya. Terus ya. Yauma yad'u da'i ila syai'in nukur. Ya betul. Syai'in nukur, nun kapro, nukur. Oke, ya. Nah, kita ingin jelaskan sedikit nih, Ustaz. Nah, tutup. Oh ini, ya. Nah, lihat. Yauma yad'u da'i. Nah, ini belajar ilmu sorof dikit ya. Ilmu nahwu. Ad-da'i sebenarnya asalnya bukan ad-da'i begini. Ad-da'iyu. Ya. Yauma yad'u da'i. Da'i. Iya-nya dibuang. Ya.
Yauma yad'ud da'i, sebenarnya gitu. Yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Da'i, iya-nya dibuang. Yauma yad'ud da'i. Nah, sama alladzi fi sudurin nasi, gitu ya. Nah, ini sebenarnya sama kasusnya dengan ad-da'i. Ini Syekh Nawawi Al-Bantani melihatnya bukan begitu. Anna siyi, ya, alladzi fi sudu, alladzi yuwaswisu, ya, alladzi yuwaswisu, yang mewaswaskan, yang membisikkan, wisu, gitu ya, yuwaswisu, yang mewaswaskan pada dada atau hatinya Anas. Anas beliau mengartikan ini bukan manusia. Artinya apa? Lai. Diambil dari mana? Kata Anasiyi. Anasiyi aslinya. Cuma dibuang ya-nya jadi Anas. Sama kasusnya dengan ad-da'i, jadi ad-da'i. Dari kata nasia, lupa. Orang lupa itu lantaran awalnya lalai. Paham nih? Orang lupa itu lantaran lalai, al-ghafil. Makanya ada kartu namanya kartu gaple. Kartu lalai. Oh, jadi kotor semua ya? Nah, coba. Ini kan kacamata suka lupa ya? Suka lupa ya? Mengapa lupa? Karena saya lalai. Harusnya selesai pakai, taruh di tempatnya, lalu nyimpennya harus rutin, istiqomah di sini, itu misalnya di tempat menyimpan barang ini. Ini kan enggak. Kadang habis kerja karena buru-buru kita lalai. Nyimpennya kadang di toilet. Begitu mau dipakai, di mana adanya? Kan lupa. Karena lalai naroknya. Nih. Kadang nyimpennya di mana? Di kandang kambing. Asal naruh aja. Itu karena ghafil. Itulah beliau mengartikan yang disebut alladzi yuwaswisu fi sudurin nas ay fi qulubil ghafil. Terjemahannya kata kontroversi ya. Jadi diartikannya gini. Bisikan-bisikan itu masuk ke dalam hatinya yang lalai. Bukan hatinya manusia. Siapa yang lalai? Minal jinnati wanas. Yang lalai itu ada dua. Orang yang dalam bentuk jin, orang yang dalam bentuk manusia. Jadi yang lalai dua ini, manusia dan jin, bukan manusia doang. Subhanallah nih. Syekh Nawawi Al-Bantani itu begitu. Nah, itu kita mengenal. Saya ini lupa gak sih? Nah, ketika kita lupa, itu sebenarnya sedang bermasalah hubungan kita dengan diri kita sendiri. Nah, lantaran kita lupa naruhnya di mana nih? Ya, bukan di tempatnya. Maka kita cari-cari nggak ketemu. Akhirnya emosi, marah-marah sama istri. Padahal yang salah siapa? Nah, gitu, lantaran gak bisa mengatur dirinya, maka orang lain yang gak bersalah jadi disalah-salahin. Contoh ini aja. Ya. Nah, itu artinya karena kamu gak dekat sama Allah. Nah, kalau kita udah ngaji nih, satu malam gak sholat tahajud wajib sunat. Sunat. Lagi bermasalah kita sama diri sendiri. Allah rugi nggak kalau nggak sholat tahajud? Enggak. Kalau nggak rugi. Allah pun nggak akan mulia. Lebih mulia kalau kita sholat. Enggak juga. Kita mau nggak sholat tahajud, kita mau sholat tahajud, Allah tuh nggak akan mulia lantaran lebih mulia kalau kita
taat padanya, kita pun nggak sholat pun, Allah nggak akan hina. Sedang bermasalah pada diri kita sendiri. Nah, kita memahami Islam sampai sejauh itu nggak sekarang? Belum. Berarti kita sedang bermasalah pada diri kita sendiri. Waduh. Nah, dari situ, makanya ini kayaknya fotokopian ini belum pernah saya sampaikan di pengajian. Fotokopian ini bagus nih. Saya kasih ya. Kalau hari ini belum saya jelaskan, untuk minggu depan, ya supaya ngaji lagi maksudnya. Kalau jelasin sekarang nggak ngaji, nggak datang lagi. Sengaja kita kasih ini cuma tulisan doang, kagak diterjemahin. Kalau diterjemahin udah tahu gua, Anda belum tahu jadi ngaji besok. Gitu. Ya. Ini sangat besar. Ini namanya mabda ini. Bicara mabda ini. Masalah landasan. Landasan. Itu kan mabadi ya. Jadi Ustadz Subandrio dan semuanya, saya pikir cukup pengajian kita hari ini. Ya, insya Allah minggu depan kita bahas kopian ini. Boleh Ustadz dipoto dulu ini untuk nanti pengajian minggu depan ini bahannya. Iya. Shadaqallahul azim. Kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya inda hajati ilaih. Allahumma ja'alna sahihan kamilan. Ya Allah, jadikan kami kesehatan yang sempurna, wa aqilan hadiqa, akal yang cerdas, wa aliman amila, berilmu dan mengamalkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.